like a Hellcat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini bukan judulnya sih, gue akan membahas tentang rasisme dan diskriminasi. Karena gue mungkin tipe orang yang rasis tapi tidak mendiskriminasikan orang. Tapi gue adalah korban rasis dan korban diskriminasi. Kenapa gue rasis? Mungkin akan gue bahas di video selanjutnya. Dan sebenarnya pertanyaan gue sekarang simpel sih. Sebenarnya orang Indonesia itu anti rasisme dan anti diskriminasi nggak sih? Apa mereka orang yang katanya, oh gue anti rasisme, oh gue anti diskriminasi, apa mereka latah doang? Apa latah viral, atau memang istilahnya mereka berani keroyokan? Jadi ketika mereka, misalkan si A melihat di sekitar jarak 10 atau 100 meter itu ada yang kena rasis dan diskriminasi, tapi dia diam aja, atau dirinya secara tidak sadar atau tidak sadar, secara sengaja atau tidak sengaja melakukan tindakan rasis pada orang lain atau mendiskriminasi orang lain di dekat dia itu, malah dia kayaknya diam aja. Tapi ketika dia buka sosmed atau apa, dan orang rasis dan orang kena diskriminasi, wah ini salah, kita serang kayak gitu. Apakah orang Indonesia itu berani keroyokan, atau orang Indonesia sebenarnya ketika di depan matanya sendiri dia tidak berani mengungkapkan bahwa lo tuh salah? Atau misalkan ngajak ngobrol sama orang yang pelaku rasis atau pelaku diskriminasi, kenapa lo begini, kenapa lo begitu, apa langsung menyerang begini. Itu sebenarnya orang Indonesia tipikal seperti itu. Jadi banyak kasus di dunia ini, terutama di Indonesia. Gue akan bahas dari dunia sampai Indonesia yang kasus rasisme, kasus diskriminasi. Mungkin salah satunya gue ikut beropini atau berkomentar di sosmed atau di Facebook, Twitter, atau dimanapun itu, atau di Instagram. Tapi sebenarnya ada yang kena prank. Jadi setelah ini ada beberapa potongan berita yang sebenarnya salah satu cuplikan kasus rasisme dan diskriminasi yang pernah terjadi di Indonesia atau di dunia. Jadi kita akan lo dan kita semua akan membaca dulu cuplikan berita itu, apa saja sih kasus rasisme, kasus diskriminasi di dunia Indonesia. Apakah benar orang di dunia atau di Indonesia ini latah viral, atau memang mereka benar-benar anti rasisme dan diskriminasi? Kita akan bahas di video selanjutnya ya. Oke, di video sebelumnya itu ada beberapa potongan kasus rasisme dan kasus diskriminasi. Mungkin kalau ras itu kan berhubungan dengan ras, dan diskriminasi itu kayaknya lo secara sadar atau tidak sadar, secara sengaja atau secara tidak sengaja mendiskriminasi orang lain kayak gitu. Gua adalah salah satu korban rasis dan korban diskriminasi, dan juga korban body shaming. Kalau sekarang sih gue bodo amat, orang body shaming atau kayak gimana ya terserah, tapi dengan konsekuensi orang body shaming ke gue, akan gue balas seperti itu. Lalu akhirnya bertahun-tahun dari gue SD sampai SMA gue menjadi korban rasisme dan diskriminasi. Itu membuat diri gue kayaknya berpikir, untuk menjadi orang rasis dan diskriminasi itu asik ya, gitu kayak gitu. Kenapa kayak gitu? Karena apa ya? Tidak ada yang berusaha untuk membuat diri gue sadar bahwa rasis itu salah loh, diskriminasi itu salah loh. Kayak nggak ada kayak gitu, nggak ada yang menggiring gue, membimbing gue menjadi orang yang benar-benar anti rasis dan anti diskriminasi kayak gitu. Kayak misalkan waktu zaman SD itu, orang pintar dengan orang goblok itu memiliki kasta yang berbeda. Misalkan orang pintar ngumpul sama orang pintar, orang yang bergaul ngumpul sama orang bergaul, orang yang ganteng dan cantik bergaul sama orang ganteng yang cantik. Jadi kasta-kasta atau kotak-kotak dari golongan itu membuat kayaknya diri gue
gue berada di kotak mana nih? Apakah gue berada di kotak orang yang ganteng, atau gue berada di kotak orang yang kaya, atau gue berada di kotak golongan yang mampu kayak gitu. Sedangkan zaman dulu kan gue tidak seperti ini. Zaman dulu aja gue nyobain KFC aja sebulan sekali aja udah alhamdulillah banget. Kalau zaman sekarang ya seminggu sekali udah gue bisa, paling paling sedikit seminggu sekali. Yang penting anak istri gue makan enak. Akhirnya ketika gue dewasa, ada satu kalimat yang kayaknya sangat underestimate gue sebagai anak tunggal. Ada yang bilang, kamu anak tunggal, kamu pasti butuh orang lain. Wah, kalau kita bandingkan dengan ilmu sosiologi, semua manusia di dunia ini, semua manusia di Indonesia ini adalah makhluk sosial. Apa itu makhluk sosial? Makhluk yang membutuhkan orang lain. Dan menurut gue, manusia di Indonesia, manusia di dunia ini bukan hanya makhluk sosial, tapi adalah makhluk politik. Makhluk politik itu bukan berarti dia buruk. Semua orang punya tujuan. Jadi kalau misalkan gua boleh bahas definisi politik kalau kita ada bahasa Inggrisnya, who gets what, when and how kalau nggak salah. Jadi siapa dapat apa, bagaimana, dan kapan dia mendapatkan tujuan atau keinginan yang dia harapkan itu. Jadi siapa mendapatkan apa, kapan, dan bagaimana dia mendapatkan yang dia inginkan tersebut. Jadi itu politik. Jadi kalimat yang bilang, "Fuck, kamu tuh anak tunggal, kamu pasti butuh orang lain." Semua orang di dunia ini, di Indonesia ini, siapa sih nggak butuh orang lain kayak gitu? Dengan tainya kayak gitu, underestimate. Bro, orang itu tidak membuka channel YouTube gua, 1340-an subscriber gua, 600.000 viewer gua, itu tidak minta bantuan orang lain. Terserah orang mau subscribe ke channel gua, mau unsubscribe ke channel gua, itu adalah hak orang. Dan orang yang ngomong kayak gitu, gua nggak minta orang itu subscribe channel gua, dan gua tidak minta orang itu bantu gua untuk bangun channel gua. Camkan itu, sampai channel ini besar, gua tidak akan meminta bantuan orang yang ngomong kayak gitu. Karena anak tunggal bisa melakukan apa yang dia bisa, apa yang dia mau, apa yang ingin dapatkan. Semua anak tunggal Indonesia mampu itu melakukan itu sendiri. Jadi jangan underestimate kayak gitu. Buktinya adalah ada anak sulung, kalau ada masalah dia tidak mengakui kesalahan dia, malah dia minta bantuan suaminya, kayak dia minta bantuan anak kayak dia minta bantuan adiknya. Kayak gua anak tunggal, gua menghadapi masalah gua sendiri. Jadi buat lo yang bilang anak tunggal pasti butuh orang lain, iya benar. Anak sulung pun, anak paling tua pun membutuhkan suaminya, membutuhkan adiknya, membutuhkan anaknya untuk membela dia ketika dia salah sekalipun, ketika dia tidak meminta maaf ketika dia salah. Jadi ya camkan aja kayak gitu. Jadi nggak hanya anak tunggal, tapi anak sulung juga, anak paling tua juga, orang yang sering mengaji, membaca Al-Quran juga kayak begitu. Sedangkan gua, ya kalau misalkan jokes gua adalah Islam Protestan, sholat kagak, ngaji kagak, ibadah kagak, protes iya. Jadi gue mencap diri gue adalah Islam Protestan, tapi ketika gue benar, gue akan mati-matian membela dan membenarkan opini gue. Tapi ketika gue salah, yaudah, I'm sorry, gue akan memperbaiki kesalahan gue itu. That's it. Jadi orang Indonesia itu sebenarnya bukan membela anti rasisme atau anti diskriminasi sebenarnya atau enggak. Contohnya aja, gua di lingkungan gua jarang diajak ngobrol tanpa mereka sadari, tanpa mereka melakukan tidak secara sengaja. Mereka tidak sengaja untuk melakukan hal itu. Mereka adalah melakukan hal diskriminasi, karena kalau mereka berbicara, mereka ngobrol hanya untuk dan hanya kepada orang-orang yang mereka mengobrol, hanya mereka yang suka bahasa itu. Sedangkan gua kagak. Wow. Jadi hashtag Black Lives Matter gue dukung, tapi gua, asal lo tahu, gua anak tunggal yang satu-satunya. Kalau ada salah, gua yang ngomong sendiri. Contohnya aja, ada orang yang
antrinya tidak tertib di shelter busway, siapa yang bersuara satu-satu di situ? Gua. Coba lo cek di shelter busway Pulau Gadung, kayak TU Gas, kayak Blok M, kayak yang sering mengkritik orang kalau salah itu siapa? Gua. Coba lo cek muka gua ini, orang yang tinggi, putih, badannya besar, yang selalu mengkritik ketika orang salah. Itu gua yang membela orang yang kena diskriminasi, gua yang menyalahkan orang yang kena rasisme, sedangkan orang-orang yang pakai hashtag anti rasisme itu hanya tai kucing, hanya latah viral aja, hanya pengen ikutan. Oh iya, ayo kita serang orang itu. Kalian itu semua pengecut sebenarnya. Di sekitar kalian, sekitar 10 meter, sekitar 100 meter, sekitar 1 meter itu ada orang yang kena tindakan rasisme, ada orang kena tindakan diskriminasi, tapi kalian hanya hashtag di sosial media. Apa yang kalian lakukan di sekitar 10 atau sampai berapa kilometer di sekitar Anda? Tidak ada. Apa yang kalian lakukan di sosial media? Hanya hashtag, hanya ya bro, ayo kawan, kita bersosial media secara bijak. Tai kucing itu. Kalian hanya berani ngomong di depan kamera. Gua berani bertindak di depan umum tanpa adanya kamera, tanpa ada viral, tanpa ada minta bantuan siapapun. Kalau ada orang salah melawan gua ketika orang itu salah, orang itu harus tahu siapa gua. Jadi apakah orang Indonesia itu benar-benar anti rasisme? Enggak. Contohnya aja banyak orang-orang yang bunuh diri kena rasisme, kena diskriminasi. Apakah orang itu ngajak ngobrol? Tidak. Dengan cara ngobrol, dengan cara sesimpel itu, cara deketin ke orang lain. Bro, lu kenapa kayak gitu? Apa yang terjadi pada diri lu? Atau misalkan ada orang pasang antena nggak minta izin, tinggal WA, tinggal boleh nggak saya pasang antena di sini? Atau misalkan wah gue lagi down nih kayak gitu, ada nggak aja ngobrol orang yang lagi down kayak gitu? Orang Indonesia tidak ada. Kalaupun ada satu RT atau satu sekolah, ketika misalkan si A lagi down di SMA taruh deh misalkan di SMA 6 SMA SSS misalkan gitu, anak A ini lagi down, apakah ada yang mendekati dia buat ngobrol? Tidak ada. Gua yakin tidak ada. Contohnya gua baru menilai, gua mendingan ketika gua SMA, dan ketika gua kelas 3 SMA baru ada yang ngajarin gua akuntansi, baru ada yang ngajarin gua pelajaran ada angka-angkaan. Sebelumnya apakah ada yang ngajarin gua? Tidak ada. Jadi sebenarnya orang Indonesia itu kenapa ya beraninya keroyokan di sosial media, padahal di sekitar dia tuh banyak ada kasus diskriminasi dan rasisme. Dan kenapa orang di sekitar gua tidak ada yang nanya, "Fa, kenapa lo jadi orang rasis? Kenapa lo suka rasis sama orang?" Gua mengaku diri gua adalah gua orang rasis. Tapi gua bukan orang yang suka mendiskriminasikan orang. Contohnya aja, ada teman gua taruh deh namanya Jimmy. Gila, lu pelit banget jadi orang. Jadi gue ketemu dia dari SD, kelas 2 SD sampai kelas 2 SMP atau kelas 3 SMA, gue lupa. Dia tidak pernah ngajarin gue pelajaran yang dia jago, gak pernah setahu gue. Dia hanya datang ke rumah gue main, kayak kucing gitu. Gak ada orang kayak gitu. Jadi ketika ada nikahan teman gue datang sama orang tua gue, dan orang itu narik mau ngajak ngobrol. Apa yang lo ajak ngobrol, bro? Ketika gue masih goblok aja, lo nggak ngajarin gue pelajaran yang lo kuasai. Apa yang lo ngajak ngobrol? Jadi setiap cerita yang gue sampaikan ini tuh ya nggak membuat orang Indonesia membuktikan anti rasisme dan anti diskriminasi. Nggak ada. Mereka hanya latah viral, hanya istilahnya ketika viral, oh ya ini kesempatan gue supaya gue menaikkan konten gue atau video gue supaya ditonton orang banyak. That's it. Orang Indonesia harus mengakui itu, bahwa orang Indonesia hanya latah viral, bukan benar-benar anti rasisme dan diskriminasi. Itu aja ya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe, karena like dan subscribe lo membuat gue untuk selalu berjuang anti rasisme dan anti diskriminasi. Thank you.